Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga bahagia dan semangat selalu. Bertemu kembali dalam mata kuliah logika. Kali ini kita akan memasuki tema baru, yakni generalisasi. Barangkali term generalisasi ini sudah sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, saat kita terburu-buru menyimpulkan sesuatu. Nah, barang tentu nanti kita akan dinyatakan atau disebut oleh teman atau orang sekitar kita, jangan mengeneralisasi ya, jangan melakukan generalisasi atau mengambil kesimpulan secara umum, karena ya kalau kita melihat secara lebih jauh, tidak semua hal itu bisa digeneralisasi ya. Kita juga harus melihat sebab-sebab atau musabab yang mengakibatkan suatu hal terjadi. Oke, selanjutnya kita masuk pada definisi generalisasi. Generalisasi sendiri menurut Mundiri itu diartikan sebagai proses penalaran yang dimulai dari beberapa fenomena individual menuju kesimpulan umum. Nah, kesimpulan umum nanti akan mengikat atau menjadikan semua fenomena lain yang terjadi itu disamakan ya, atau disimpulkan sebagaimana kesimpulan awal. Yang kedua, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, generalisasi ini berkaitan dengan membentuk gagasan atau simpulan umum dari suatu kejadian atau pernyataan hubungan dua konsep atau lebih. Nah, pernyataan ini meliputi dari yang paling sederhana hingga yang paling kompleks. Maka bisa disimpulkan bahwa generalisasi merupakan bagian dari penalaran induksi atau menarik kesimpulan umum dari hal-hal yang bersifat khusus atau dari fenomena yang bersifat khusus yang nanti sifat kebenarannya ini probabilitas atau tidak pasti. Jadi kebenarannya tidak bersifat mutlak untuk generalisasi ini ya. Karena sebagaimana kita tahu, generalisasi itu sifatnya adalah menarik kesimpulan umum ya dari beberapa hal. Padahal belum tentu dari beberapa hal yang khusus itu bisa diwakilkan atau terrepresentasi dari pernyataan atau kesimpulan khusus yang diambil tersebut. Ragam generalisasi ada generalisasi sempurna dan tidak sempurna. Generalisasi sempurna ini meliputi penyelidikan terhadap seluruh fenomena yang nantinya menghasilkan kesimpulan yang sangat kuat. Akan tetapi untuk generalisasi sempurna ini tentu saja membutuhkan banyak waktu dan juga biaya. Sementara untuk generalisasi tidak sempurna ini menyelidiki sebagian fenomena dan kesimpulan tersebut bersifat dinamis. Hal ini tentu saja jauh lebih praktis dan ekonomis. Untuk generalisasi yang tidak sempurna ini paling sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, baik di masyarakat yang akademis maupun yang non-akademis. Jadi misalnya ada riset-riset itu juga seringkali menggunakan generalisasi yang tidak sempurna, meskipun ada juga yang menggunakan generalisasi yang bersifat sempurna. Oke, selanjutnya pengujian atas generalisasi. Jadi tidak semua generalisasi itu dapat diterima, harus diuji terlebih dahulu. Yang pertama, sampel yang digunakan ini cukup representatif atau cukup mewakili dari populasi yang ada. Kedua, sampelnya cukup variatif. Jadi jangan sampai melakukan generalisasi akan tetapi sampelnya hanya sedikit dan bersifat monoton. Selanjutnya juga memperhitungkan hal-hal yang menyimpang atau pengecualian dari fenomena umum atau tidak. Jadi ketika kita melihat generalisasi, kira-kira ada pengecualian dengan fenomena yang terjadi atau tidak ya. Itu perlu diperhatikan. Dan yang terakhir, konsistensi kesimpulan dengan fenomena individual. Jadi ini harus konsisten. Jika tidak konsisten, maka perlu dipertimbangkan ulang mengenai generalisasi yang telah dibuat. Nah, ini ada generalisasi yang salah. Generalisasi yang salah ini apa? Yakni
jika didasarkan atas fenomena yang sangat minim, sehingga syarat sebuah generalisasi tidak sepenuhnya terpenuhi, atau terlalu terburu-buru, terlalu tergesa-gesa, ya, mengambil kesimpulan dari data yang sangat dangkal. Sebagai contoh, ini ya, si A orang Islam, tapi dia mencuri. Nah, keburu-buru disimpulkan berarti orang Islam pencuri. Nah, ini merupakan generalisasi yang salah, karena si A yang orang Islam yang merupakan pencuri tersebut merupakan fenomena individual, sementara ada fenomena individual lain yang barangkali jauh lebih representatif atau mewakili dari definisi orang Islam yang sesungguhnya. Berikutnya, pembagian generalisasi ini ada empirik dan penjelasan, kemudian yang terakhir nanti ada generalisasi ilmiah. Generalisasi empirik ini merupakan generalisasi yang didasarkan atas fenomena saja dan tidak ada penjelasan lebih lanjut. Sebagai contoh, Darwin yang menyatakan bahwa semua kucing berbulu putih dan bermata biru adalah tuli. Nah, pernyataan ini menjadi generalisasi empirik, ya, atau yang didasarkan atas pengalaman empirik. Sementara yang selanjutnya adalah generalisasi dengan penjelasan. Jadi adanya generalisasi empirik yang diberikan penjelasan lebih lanjut berdasarkan hasil riset atau fakta-fakta ilmiah. Ini menjadikan sebuah generalisasi yang semula empirik kemudian berubah menjadi generalisasi dengan penjelasan. Sebagai contoh, generalisasi tentang kucing putih tadi disertai data-data bahwasanya bawaan genetik atau hal-hal lain yang bisa memperkuat argumen atau proposisi tersebut. Yang terakhir adalah generalisasi ilmiah. Generalisasi ilmiah ini sama dengan generalisasi lain, namun memiliki perbedaan dari segi apa? Yakni dari segi metode atau cara, ya, kemudian dari segi kualitas, validitas, dan juga reliabilitas. Jadi tindak lanjut dari generalisasi dengan penjelasan itu adalah generalisasi ilmiah. Jadi sifatnya lebih ilmiah dengan menekankan beberapa hal yang sudah kita bahas tadi. Ya, adanya metode, adanya teknik, adanya kualitas. Di sini karakteristik dari generalisasi ilmiah adanya pengumpulan data, baik dengan observasi maupun nanti dengan menyebarkan instrumen-instrumen. Kemudian juga melakukan pengujian data dan juga publikasi. Nah, jadi untuk mengetahui lebih jauh mengenai jenis-jenis generalisasi ini, jika kita petakan, yang pertama yang mendasari dari generalisasi itu adalah generalisasi empirik. Kemudian generalisasi empirik berkembang pada generalisasi dengan penjelasan. Dan setelah itu generalisasi dengan penjelasan dapat dibuktikan secara ilmiah dengan menggunakan generalisasi ilmiah. Nah, ini kesimpulan dari tema kita kali ini. Ya, jadi generalisasi ini berfungsi untuk menarik kesimpulan umum dari fenomena khusus. Kemudian kelebihan dari generalisasi tidak sempurna adalah lebih ekonomis dan juga lebih lebih efisien. Dan sebagai catatan, tidak semua generalisasi itu bersifat benar, karena diajukannya fenomena-fenomena khusus yang masih sangat minim dan dangkal, sehingga menyebabkan seseorang ini tergesa-gesa untuk menarik kesimpulan dari sebuah atau beberapa pernyataan. Saya kira itu. Terima kasih atas partisipasi dan juga atensinya. Barangkali ada hal yang ingin ditanyakan, saya persilahkan. Wa'alaikum minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.